saat ini. Marilah kita datang untuk menyembah Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan. Hatimu tenang dan teguhkan hatimu hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus. Pergunakan waktu sebagai kesempatan untuk melakukan kehendak dalam 1 kali 24 jam hari-hari kita. Apakah sudah melakukan kehendak? Ini yang telah meninggalkan banyak jalan dan untuk semua yang Tuhan Setia dari Tuhan, dan kami tampena peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga Bapak Victor dan juga Bapak Domingus Rambakila saat ini. Marilah kita datang untuk menyembah Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan tangannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Jemaat yang bait 1 dan bait yang ketiga kita angkat bersama. Merimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Hari-hari kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga boleh bersyukur boleh bersama-sama dalam ibadah penghiburan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami akan diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar itu tidak terlalu begitu saja, terlebih boleh menguatkan dan menghiburkan setiap kami, terlebih bagi keluarga yang sedang memangku duka. Bapa dalam surga, hamba yang akan menyampaikan penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Roh Kudus mampukanlah supaya setiap perkataan yang keluar itu boleh sungguh memberkati kami semua. Waktu pemberitaan firman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari Jemaat Elim Besulutu dan juga yang kedua dari PK Perki Mahanai. Jiwa yang penuh sesak telah bergelut, sebuah rumah yang gegap telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang
masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang kami terus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Jika kita sudah mendapatkannya, kita akan baca yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Mari baca bersama 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu tidak ada yang sama. Tentang waktu kita itu beda-beda, masanya juga beda. Dan tidak ada yang tahu kapan waktu kita akan berakhir di dunia ini. Mungkin hari ini kita bisa lihat dalam kita. Yang tidak mungkin. Itulah kehidupan. Hidup itu misteri. Tidak ada yang tahu kapan akan berakhir hidup ini ketika kita mati di dunia. Jadi kematian, kita mau melihat bahwa kematian itu dapat menjemput siapapun, dan itu terjadi dalam kehidupan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu. Sebenarnya kita lakukan ini banyak hal, atau dengan yang kebahagiaan. Kita tidak bisa suruh Tuhan dengan keinginan kita. Jadi itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga dalam pembacaan kita dalam malam hari ini mengajarkan setiap itu dengan jam, hari, dan tanggal dan nama. Kalau kita bisa dimengerti sebagai rentetan pemerintahan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang ketiga yaitu akhir. Ada bantu. Jadi Kairos itu berbicara masa waktu yang tidak bisa terulang lagi. Tidak bisa diulang lagi. Oleh sebab itu waktu Kairos berbicara kesempatan dan momentum, harus memperhatikan waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita. Kita sudah dipanggil Tuhan, tidak bisa diulang. Maka dari itu seringkali kita mendengar ungkapan hidup adalah kesempatan. Bahkan dalam dunia hidup ini adalah kesempatan. Tidak suka nyanyikan lagu itu. Tapi pertanyaannya, apakah sudah dipergunakan dengan bagus, dengan baik? Yang sampai hanya dinyanyikan saja. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi pergunakanlah dengan baik. Maka dalam perikop bacaan kita saat ini, waktu yang dipakai adalah waktu Kairos. Bisa hilang kapan saja ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi Paulus selaku penulis dalam surat Efesus mau menekankan bagi setiap kita dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita. Ya. Banyak orang yang berkata, ya ada slogan yang terkenal ini, apa? Waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Ya. Tapi banyak orang, ya, waktu adalah uang itu kalau habis bisa kita cari lagi kan? Dengan bekerja keras, menghasilkan uang lagi. Namun kalau waktu sudah disia-siakan, kita akan kehilangan selama-lamanya. Oleh sebab itu, dari pembacaan firman Tuhan kita akan belajar. Ada 3 pelajaran penting dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Yang pertama, bagaimana kita mempergunakan waktu kita dengan baik supaya tidak hilang begitu saja kesempatan-kesempatan kita. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita. Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Jadi bagaimana kita tidak kehilangan kesempatan anugerah waktu yang Tuhan beri bagi setiap kita. Mari memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita. Biasa bersandar kepada firman-Nya. Mengapa kepada firman-Nya? Mengapa bukan kepada yang lain? Karena firman-lah yang mampu menuntun kita kepada jalan yang benar, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka untuk tidak hilangkan kesempatan yang Tuhan beri, perhatikanlah waktu kita, ya. Perhitungkanlah dengan seksama bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Dengan benarkah, dengan telitikah, atau dengan semau-maunya saya saja? Masih ada kesempatan. Biasanya kan begitu. Waktu masih panjang, nikmati hidup. Ya, kadang orang tidak berpikir bahwa bedakan menikmati hidup. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk melakukan kehendak Tuhan. Pergunakan waktu sebagai kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi setiap kita, ya, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui darahnya di atas kayu salib, mari harus mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk melakukan apa yang benar dan berkenan. Kenapa harus? Kepada Tuhan. Ya, ayat 16 berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa, Bapak Ibu yang dikasih? Ya. Iblis selalu mencari kesempatan agar manusia tergoda sehingga melakukan hal yang sia-sia selama hidupnya. Jadi kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada, kita bisa saja memanfaatkannya untuk kesenangan diri sendiri. Jadi hati-hati, hari-hari ini jahat, jangan terlena. Ya, jangan terlena. Karena kita bisa saja tetap menjunjung tinggi standar hidup anak Tuhan. Ya, standar hidup anak Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya yang harus bertindak dengan benar. Jangan kesenangan untuk diri sendiri saja, tetapi harus berpikir apa itu standar kehidupan setiap orang percaya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga kita mau melihat bahwa belajar memahami seharusnya kita hidup. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya adalah mempelajari dan mengenal jauh kehendak Allah itu. Dengan memahami kehendak Allah akan membuat kita sadar dan hidup sesuai. Sebagai orang percaya, kita juga harus bertanggung jawab dengan waktu yang telah Tuhan anugerahkan. Harus dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Dalam 1 kali 24 jam hari-hari kita, apakah sudah melakukan kehendak Allah? Apakah kita sudah mengambil kesempatan yang baik? Itu waktu yang Tuhan anugerahkan. Jadi jangan bersaing, bangun pagi bisa dibangun lagi, besok masih bisa lagi dan lain sebagainya. Tapi apakah sudah dipertanggungjawabkan di dalamnya atau tidak? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama datang dalam ibadah penghiburan. Karena setiap kehadiran kita boleh menghibur dan menguatkan keluarga yang sedang berduka. Ibu Vina, saya ingat sekali hari tanggal 31 Mei. Ya, itu saya jenguk yang terakhir kalinya. Masih semangat untuk sembuh? Ya, pasti sembuh dia bilang. Namun pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk kesenangan diri sendiri, namun semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan setiap kita, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Tentu ada kepedihan yang mendalam. Ada harapan bisa sembuh, bisa bersama-sama lagi. Namun kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ungkapan hati
Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam diri talenta dan karunia, pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini Ia telah pergi meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat beri kepada Dia yang sangat kami kasih. Kami mensyukuri Ia kembali kepada sang hidup. ke-19. PKJ 241 nomor 46 halaman 19. Tak ku tahu kan hari esok kita angkat bersama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus yang tak ku pahami. Dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yang ketiga, tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit yang gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah berjalan mimpi, dan ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang Tuhan yang pegang. Kembali, sebelum kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat, kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari keluarga Iktan, dan yang kedua dari Kastor wilayah 7 dan 8. Dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Kaupan syukur kami kembali naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena sesaat yang lalu firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada setiap kami. Kiranya firman yang kami sudah dengar malam hari ini tidak berlalu begitu keluarga yang sedang memangku duka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami terus menyerahkan keluarga di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang baik, Tuhan berkatilah mereka dengan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, pegang tangan mereka dalam menjalani hari-hari mereka ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, dan kesehatan dan kekuatan Tuhan terus mengucapkan. Kami juga menyerahkan untuk seluruh keluarga. Terima kasih boleh hadir malam hari ini. Setiap kami malam hari ini itu juga boleh menjadi penghiburan pada semua hari, mulai dari awal hingga akhir Tuhan sertai. Dan kalau kami boleh meminta Tuhan kasih cuaca yang cerah dan tidak hujan, sehingga seluruh rangkaian acara itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Bahkan kami juga bersyukur untuk Inangkan
kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pula setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan juga berkati dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita menutup rangkaian ibadah ini, kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga di tempat ini. Dipersilakan. Kirim Jemaat 370 halaman 12 nomor 20. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, kita angkat bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya.
Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk kembali. Ya, silakan saling berjabat tangan. Kamu mengupdate dan biar dia tidak hilang. Silakan, salam jangan tanya di depan Ungkapan terima kasih Tuhan kembali kami panjatkan kepadamu, di mana Engkau telah memimpin kami dari awal hingga berakhirnya malam penghiburan pada saat ini. Terima kasih untuk semua Tuhan, terlebih atas kebenaran firman-Mu yang telah diwartakan oleh hamba-Mu Ibu Vikaris pada saat ini. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Biarlah semua apa yang hamba-Mu telah beritakan pada malam hari ini akan menjadi pedoman dan sekaligus Tuhan akan menjadi penghiburan bagi kami semua, secara khusus bagi keluarga selama pemakaman. Berikan besok Tuhan cuaca yang terbaik menurut Tuhan, sehingga proses pemakaman besok dapat berjalan seturut dengan kehendak. Dari mana sang tondok nanti. Demikian ibadah penghiburan kita pada malam hari ini telah selesai. Atas nama keluarga dan majelis jemaat Ora et Labora mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Vikaris Esti Lapoli yang sudah mengambil bagian memimpin ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya. Cara yang ketiga, ungkapan duka cita. Yang pertama, kerukunan Kondo Sapata dan Iktan yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdinandus Boko. Mudah-mudahan tidak salah. Iya, dengan penuh kasih disilahkan. Yang terhormat orang tua kami di sini, Bapak Domingus Rapatila beserta istri, dan Victor Tindas Buak selaku suami dari almarhumah. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan, Ibu Vikaris, ya, serta penatua diaken pada jemaat Ora et Labora Kota Kendari, Gemsullah. Yang saya hormati orang-orang tua saya yang sudah hadir bersama-sama pada malam hari ini untuk berbagi duka bersama keluarga. Yang saya hormati Ketua Kastor Kota Kendari. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua pilar Kastor yang ada di Kota Kendari, baik itu kelompok arisan di dalam pilar Kastor. Yang saya hormati para pembimbing, pembina kerukunan keluarga Kondo Sapata AWS Pergaulan Kota Kendari. Saya tertinggi di dalam Tuhan, seluruh rumpun keluarga besar beserta Bapak Ibu sidang pergabuan pada malam hari ini yang turut berbagi duka bersama keluarga. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Pertama
pertama bahwa kita selalu patut bersyukur kepada Yang Kuasa, khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini Bapak Ibu dan saya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya baru berbicara tentang kematian, karena sudah 3 malam berturut-turut kita sudah dikuatkan oleh firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan, dan semua menyangkut persiapan kita untuk ke rumah Bapa di surga. Berarti semua. Amin. Orang tua kami di dalam tetapi di lingkungan oleh masyarakat ada semua makhluk kita bilang jangan dia datang, tapi dia datang. Itu bisa habis sekali, walaupun belum terlalu lama kan sama-sama, tapi sampai habis sekali ya pasti. Yang kedua dari Kastor Kota Kendari yang akan disampaikan oleh Ketua Kastor Wilayah 8 kepada Bapak Tandi Bangke. Iya, Bangke, karena teman kuliah Pak, jadi saya tahu. Kami sampaikan permohonan maaf Ketua Kastor Bapak Niko Samara SEME karena beliau tidak dapat hadir bersama dengan kita. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga yang juga orang tua kekasih kami, Bapak Domingus bersama dengan Ibu, segenap keluarga besar yang berduka yang kami kasihi. Pendeta Penatua Diaken Jemaat Orel Kota Kendari yang kami hormati dan kasihi, Pendeta Penatua Diaken, juga pengurus Kastor, Dewan Penasehat Kastor yang hadir yang kami hormati, juga ketua Kastor wilayah dan pengurus orang tua kita Bapak Domingus Rambakila bersama dengan Ibu. Berbagai daya upaya yang dilakukan ketika ia sakit, keluarga berdoa, jemaat berdoa, bahkan juga Kastor dan kerukunan mendoakan melaksanakan tugas selaku ibu rumah tangga bagi Bapak Victor Tindas Bua dan ketiga anak, dan juga ke dalam keluarga orang tua kekasih kita di tempat ini, bahkan juga ke dalam tugas sebagai abdi negara selaku tenaga pendidik. Terima kasih Bapak Victor dan Tindas Bua, yang kekasih Bapak Domingus Rambakila, dan segenap keluarga besar Bua dan Rambakila yang berduka cita sedang bergabungan yang kekasih. Yang saya hormati Pendeta Penatua Diaken dan Vikaris, yang saya hormati
Ketua Kerukunan Kondo Sapata, Itan, dan Kasih Terusan, dan semua kelompok-kelompok arisan di bawah. Maaf saya tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak tahu berapa banyak doa-doa Bapak Victor berdoa untuk ibu, Om Domingus berdoa untuk anak, pendeta, teman-teman yang mengasihi. Tapi kemudian ketika ada masalah dengan imanmu, ada yang kau belum selesaikan, ada kutuk, bicaralah semua orang. Tuhan tidak dengar doamu karena kita lupa. Tuhan bilang begini, saya tidak jawab doamu waktu kau minta sembuh, karena bagi saya itu bukan penyakit. Apa yang kau alami itu bukan penyakit, jadi kau tidak butuh kesembuhan dariku. Yang ada padamu itu sesuatu yang kau bawa. Ya. Yang pertama, gimana Pak? Tolong lain kali kalau ada sambutan duluan, jangan khotbah. Sebab kalau khotbah duluan banyak nih bahannya nanti. Dan ini untung saya belakangan, karena kalau saya duluan pasti jadi tambahan bahannya. Karena di kami satu-satunya yang dari Mamasa itu sudah tidak ada, Om Yonges, Frans Yonges sudah tidak ada. Jadi ya. Ya jadi nanti minta nomor teleponnya kalau terakhir apalagi ini yang terakhir Bapak Ibu, ini belum cukup 1 tahun keluarga Victor Pindah Sebuah meminta surat pindah karena berhubungan dengan kerja di Kolaka, sehingga kami itu di informasi dari ketua rayon itu masa saya sudah menjadi kepala di 5 rayon pelayanan. Saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Victor dan juga Bapak Gilang, dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menguatkan keluarga. Amin. Tuhan akan menolong. Ya, yang terakhir saya kira tidak panjang lebar, ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menolong dan menyertai. Rencana pemakaman besok juga akan berlangsung, semua dilaksanakan bersama-sama dengan Jelok. Selamat malam. Halo. Iya, terima kasih Pak Pendeta atas sambutan dan ungkapan duka. Ya, kita masuk pada cara yang keempat, yaitu penyampaian. Disampaikan bahwa ibadah pelepasan almarhumah Oktovina Rambakila SPD akan berlangsung besok Rabu 5 Juni 2024 pukul 13.00 atau jam 1 siang dengan rangkaian ibadah, dan selesai ibadah akan menuju ke pemakaman rute yang sudah dan pimpinanmu yang sudah kami rasakan di tengah penghiburan yang boleh terjadi malam ini di tempat ini. Kami mensyukuri kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, biarlah itu menjadi bagian dalam seluruh perjalanan hidup kami semua. Tuhan memberkati hamba pelayan-Mu, Ibu Vikaris, biarlah terus diberkati Tuhan dalam pelayanan, dan juga jemaat-jemaat. Di sini langsung di sana. Di sini dulu langsung. Oh ya, langsung ke sana. Ada mipan di sini. Ya Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama-Mu. Di tengah-tengah suasana duka cita,
atas terpanggilnya orang yang kami kasihi, dengan hormat kami sebutkan Ibu Oktavia. Sejak 3 hari yang lalu Engkau memanggilnya kembali ke pangkuanmu. Tuhan, Engkau yang tahu bagaimana perasaan suami, anak-anak, orang tua, segenap keluarga, bahkan sama dengan kami. Namun satu hal, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menentukan setiap kehidupan kami. Engkau yang mengatur perjalanan hidup untuk memanggilnya lebih dulu ke pangkuanmu, mendahului suami dan anak-anak, mendahului orang tua dan segenap keluarga, bahkan kami semua sebagai satu persekutuan. Namun Tuhan, saat ini bahwa di tengah-tengah suasana kesedihan, derayan air mata, rasa kehilangan, kami tetap bersyukur. Karena Engkau memanggilnya di dalam iman percayanya kepadamu. Karena itu dia menjadi keyakinan bagi segenap keluarga, khususnya orang tua, suami, dan anak-anak. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.